Halo Sobs, kembali lagi di channel Blank Story. Tepat pada malam hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor dan mistis yang dialami oleh Sobat Blank Story bernama Yusril. Jadi cerita ini dialami Yusril saat Yusril berada di bangku SMA. Dan kejadian ini dialami Yusril saat melakukan camping di salah satu pantai yang ada di Kabupaten Jember bersama teman-temannya Ade, Jidan, Rio, Sandy, dan Reza. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe channel Blank Story agar channel Blank Story semakin berkembang. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa merinding bareng. Yap. Tepat pada waktu itu di 29 September 2022 di ruang kelas yang ramai karena jam kosong. Jadi teman si Yusril ini bernama Jidan berencana mengajak berkemah di salah satu pantai yang ada di Kabupaten Jember, yaitu Pantai Nanggelan. Jadi awalnya si Jidan ini hanya mengajak Ade, Rio, dan Reza. Tapi kemudian si Jidan mengajak Sandy dan Yusril untuk ikut menemani mereka berkemah, teman-teman. Oke, si Yusril waktu itu pas diajak itu senang banget ya dan bersemangat gitu. Ayo bro, kita kemah bro ke Pantai Nanggelan Jember. Oke, gas ikut aku gitu. Karena memang Pantai Nanggelan yang ada di Kabupaten Jember ini adalah salah satu pantai yang bisa dibilang masih surganya Jember lah teman-teman, karena memang asri banget dan alami banget. Oke, yang menjadi permasalahan di Yusril sendiri adalah orang tua Yusril ini bisa dibilang overprotective banget ke Yusril. Jadi ketat banget orang tuanya dalam Yusril ini biar kemana-mana itu biasanya dilarang kalau jauh-jauh, apalagi sampai menginap di pantai gitu ya teman-teman. Dan jadi itu bisa dibilang kalau Yusril izin ke orang tuanya, dia tidak akan diizinkan untuk mengikuti kemah tersebut. Dan pastinya dilarang oleh orang tuanya. Jadi salah satu cara Yusril agar tetap ikut berkemah di salah satu pantai yang ada di Jember tersebut, Yusril itu berbohong kepada kedua orang tuanya. Oke. Singkat cerita, pada hari Jumat di 14 Oktober tahun 2022, sepulang sekolah mereka berlima, Jidan, Ade, Rio, Reza, dan Yusril berkumpul di rumah Jidan untuk menyiapkan semua logistik dan perlengkapan. Jadi mereka kumpulnya di rumah Jidan untuk menyiapkan semua logistik yang akan dibawa untuk berkemah di Pantai Nanggelan. Dan kemudian mereka pergi sholat Jumat karena memang bertepatan pada hari Jumat ya teman-teman, di 14 Oktober tahun 2022. Mereka sholat Jumat di masjid terdekat di rumah Jidan, dan setelah melaksanakan sholat Jumat mereka semua pulang ke rumah masing-masing untuk packing apa aja yang perlu dibawa dan berkumpul di rumah Sandy. Oke, singkatnya mereka berlima sampai di rumah Sandy dan mereka berangkat bersama Sandy juga. Jadi mereka berangkat berenam untuk pergi ke Pantai Nanggelan. Dan sebelum ke Pantai Nanggelan ada salah satu rumah saudara Jidan yang bisa dibilang nggak jauh-jauh banget dari hutan itu ya kan. Jadi untuk menuju ke Pantai Nanggelan kita nggak bisa langsung ke pantainya, jadi harus melewati hutan dulu dan perkebunan. Dan mereka menitipkan motor mereka di salah satu rumah saudara Jidan tersebut. Jadi for your information aja, Yusril ini berbohong kepada kedua orang tuanya tentang masalah camping. Dan si Yusril ini hanya bilang dia akan menginap di rumah saudaranya Jidan. Jadi dengan Yusril berbohong itu, selama perjalanan berangkat itu Yusril dihantui rasa was-was dan merasa bersalah karena memang sudah berbohong kepada kedua orang tuanya. Jadi selama perjalanan Yusril tidak henti-hentinya berzikir dan bersolawat menggunakan tasbih yang dibawa. Jadi si Yusril ini selalu membawa tasbih dibuat gelang ya teman-teman. Jadi setelah si Yusril ini berbohong kepada orang tuanya, jadi Yusril ini merasa bersalah banget gitu karena memang sudah membohongi kedua orang tuanya. Dia bilang untuk nginep di rumah saudara Jidan, ternyata mereka berenam melakukan camping di salah satu pantai. Jadi untuk Pantai Nanggelan sendiri ini adalah pantai yang tersembunyi ya teman-teman. Jadi untuk menuju pantai tersebut kita harus melewati bukit dan hutan untuk sampai di sana. Biasanya jaraknya itu kurang lebih antara 30 sampai 1 jam untuk menuju ke pantai dari hutan tersebut.
Mereka semua mulai berdoa, kemudian sebelum melakukan pendakian sekitar jam setengah 5 sore. Jadi mereka berangkat dari rumah saudara Jidan itu setengah 5 sore untuk mendaki bukit tersebut dan menuju ke pantai Nanggelan. Awal perjalanan mereka itu sangat menyenangkan, bahkan si Reza itu sempat melakukan live di Instagramnya. Ya biasalah kegiatan anak-anak muda saat melakukan hiking tipis-tipis gitu kan, pasti ada live IG atau post di Facebook dan lain-lain. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah Sandy. Jadi di antara mereka berlima, Sandy ini bisa dibilang mempunyai fisik yang bisa dibilang cukup lemah ya di antara mereka berlima gitu. Jadi kan mereka berenam, jadi Sandy ini bisa dibilang kalah lah dari mereka berlima karena memang anak-anak muda ini tangguh-tangguh semua ya. Jadi di tengah perjalanan mereka sempat terkejut meneriaki si Ade karena waktu perjalanan si Ade ini buang air kecil sembarangan di tengah hutan. Weh, kamu ini ngapain kamu kencing di situ gitu. Jadi kencingnya Ade ini sembarangan gitu deket pohon atau deket hutan itu. Kurang menjaga etika. Tepat pada waktu 17.45, jadi udah memasuki maghrib ya teman-teman. Mereka ini sampai di puncak bukit karena pas banget. Mereka sampai di puncak bukit ini, bisa dibilang puncak bukitnya ini tengah-tengah ya. Tengah-tengah jalan, jadi dari posko awal berangkat dan tengah-tengah juga menuju pantai. Dan pas waktu itu juga maghrib pun berbunyi. Azan maghrib pun berbunyi. Jadi yang awalnya Yusril Sandy menyarankan untuk sholat di puncak karena bisa dengan cara tayamum atau wudhu dengan air yang terbatas karena memang di atas itu tidak ada sumber air, jadi mereka akan melakukan sholat di situ. Tapi dengan ajakan dari Jidan, Reza, Ade, dan Rio, dan si Jidan, Reza, Ade, dan Rio ini bilang, alah nanggung bro, ntar lagi udah sampai, kita udah di puncak ini. Mungkin sekitar 20 menit lah kita nyampe Nanggung, ntar aja nunggu di pantai kita bisa sholat maghrib di sana gitu. Jadi mereka berempat ini tidak setuju dari ajakan Yusril dan Sandy untuk melakukan sholat maghrib di puncak bukit itu. Sehingga mereka berdua ini karena kalah suara, jadi mereka terpaksa untuk melanjutkan perjalanan. Dan si Yusril dan Sandy pun ngikut-ngikut aja gitu. Padahal mereka sebenarnya ingin melakukan sholat maghrib. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengambil jalur kanan. Jadi dari bukit itu sebenarnya ada dua jalur, entah di pikiran mereka bernama ada dua jalur antara jalur kanan dan kiri. Sebenarnya jalur yang menurut Yusril itu ada di jalur kiri, bukan jalur kanan, karena memang jalur kiri itu lebih cepat untuk ke pantai. Tapi yang dilihat Yusril dan teman-temannya, di jalur kiri itu tidak ada jalan, hanya semak belukar. Awalnya mereka melalui jalur yang mulus tanpa kecurigaan sedikit pun. Meskipun sebenarnya mereka sedikit khawatir ya kepada si Rio, karena memang si Rio ini bisa dibilang ucapannya itu sedikit sompral dan kurang ditata lah ucapannya, jadi sedikit teriak-teriak atau berbahasa lain atau toksik gitu. Dan mereka juga sadar kalau jalur yang mereka lalui itu tidak seperti jalan setapak atau jalur yang sering mereka lewati. Jadi mereka ini sering banget sebenarnya ke Pantai Nanggelan karena entah di hari ini aja mereka berenam itu seperti aneh setelah mereka melewati puncak tersebut. Pada singkatnya mereka terus menelusuri jalan yang bisa dibilang asing lah bagi mereka. Mereka turun perlahan-lahan karena memang mereka menuruni batu-batu karang dan itu batu-batu di hutan tersebut udah batunya besar-besar banget ya. Sehingga mereka itu perlu ekstra hati-hati. Bahkan si Ade, Jidan dan Sandy pun sempat terperosok dari pas turunan itu di batu tersebut, dan terutama si Jidan sendiri itu mengalami baret ya di bagian tulang keringnya, dan beruntungnya itu hanya luka ringan dan tidak dalam. Tepat pada pukul 18.30, jadi setengah jam dari puncak tadi mereka turun, mereka itu mulai merasa aneh karena memang turun bukit yang seharusnya turun itu bisa sampai ke pantai, itu malah membuat mereka semakin jauh dari pantai. Mereka berusaha tetap tenang dan membagi dua kelompok, jadi mereka berenam dibagi menjadi dua kelompok, 3 orang untuk mencari jalan dan 3 orang lagi menjaga barang-barang yang mereka bawa. Setelah mereka dirasa menemukan jalan, mereka mulai turun dan mengikuti arahan dari yang mencari jalan tadi, tetapi hasilnya tetap nihil. Mereka malah hampir terperosok ke tebing yang langsung mengarah ke laut. Jadi mereka tetap salah jalan dan sampai di ujung tebing itu mereka langsung melihat los pantai. Jadi tidak ada pasirnya. Jadi tebing itu sangat tinggi dan langsung
hampir terprosok dan mereka langsung melihat arah laut gitu teman-teman. Dan mereka bertiga itu memutusi Yusril, Ade dan Sandy itu memutuskan untuk kembali ke puncak. Dan karena efek kelelahan, gelap ataupun yang lain, mereka tidak menemukan jalur yang sebelumnya mereka lewati. Dan akhirnya mereka mencari tim lain dan satu kelompok tadi yang menjaga barang-barang tersebut. Jadi mereka itu cukup frustasi ya karena tidak menemukan jalan untuk kembali ke puncak. Jadi mereka berenam kebingungan sampai si Jidan ini menyarankan untuk berdoa. Nah pada waktu berdoa sebelum mencari jalan lagi, si Yusril ini bergumam dalam hatinya, seandainya kami berenam tidak menemukan jalan, setidaknya kami harus menemukan tempat yang cukup landai agar kami bisa tidur dengan nyaman dan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Oke, setelah akhirnya mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan benar-benar meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mencari jalur yang benar. Jadi mereka setelah berdoa itu langsung kembali ke atas ya teman-teman untuk mencari jalan puncak, ke puncak tengah-tengah tadi tempat mereka ingin melakukan salat maghrib. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, mereka masih belum menemukan jalan. Sampai jalan yang mereka lalui itu buntu dan mengarah ke batu besar dengan pohon yang tinggi dan akarnya melilit pada batu tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk turun sedikit karena sebelumnya mereka telah menemukan tempat yang cukup datar untuk tidur. Tepat ketika mereka tiba dan si Yusril ini memegang salah satu dari 3 batu besar yang ada di dekat pohon besar tersebut, tasbih yang digunakan Yusril. Jadi Yusril itu membawa tasbih dibuat gelang ya sama Yusril. Jadi tasbih yang dipakai Yusril itu sebagai gelang tiba-tiba putus, akan terpental gitu. Jadi pas dia memegang batu tiba-tiba kayak terpental gitu dan gelang tasbih yang dibuat gelang itu terputus. Dan si Rio itu dengan sigap langsung mengambil putusan tasbih, butiran-butiran tasbih itu dan memasukkannya ke dalam plastik. Setelah mereka semua berpikir ini sepertinya aneh banget ya, kenapa kok tiba-tiba tasbih putus, kita tersesat di tengah hutan dan ini sudah memasuki malam juga. Tapi tetap dalam ketakutan mereka berenam ini, mereka tetap berpikir positif. Mungkin mereka tidak sadar jika tasbih itu mungkin itu sering tersangkut ke beberapa pohon atau semak belukar yang mungkin itu bisa menjadi penyebab gelang atau tasbih Yusril ini putus. Kemudian mereka merapikan tas yang dibawa oleh teman-teman dan menggunakan tenda yang mereka berenam bawa sebagai alas. Jadi tendanya itu dibuat alas lah karena memang mereka menemukan tempat yang cukup landai. Mereka membawa karpet atau matras juga, tetapi mereka paham karena tempat ini bisa dibilang nggak kering ya teman-teman. Jadi tanahnya itu cukup lembab dan mereka menggunakan tenda tersebut untuk melapisi matras yang dipakai untuk duduk itu. Tepat pada pukul 21.00 udah memasuki hampir tengah malam ya. Jadi mereka itu mulai memakan perbekalan yang mereka berenam bawa. Salah satunya adalah jambu kristal itu sendiri. Jadi kenapa mereka berenam memakan jambu kristal? Karena memang jika mereka memakan makanan yang lain itu tidak bisa karena memang persediaan air yang mereka bawa itu sudah habis. Dan ini untuk mengurangi rasa haus yang mereka alami karena sudah tersesat selama kurang lebih hampir 7 jam. Setelah itu mereka mencoba untuk tidur tetapi mereka itu masih belum tertidur sampai mereka memutuskan untuk tetap terjaga dan saling bercerita satu sama lain. Dan di tengah-tengah sesi bercerita tersebut tiba-tiba si Rio terdiam cukup lama bahkan tidak menggubris panggilan teman-temannya dan panggilan dari Yusril. Sampai si Yusril sendiri itu meninggikan suaranya baru dia tersadar kayak nyaut gitu. Jadi selama sesi cerita Rio ini seperti bengong, diem itu kayak kaku kayak seperti terbelanga gitu, diem aja gitu. Sampai si Yusril ini bilang, "Woi, kamu kenapa?" gitu kan. Akhirnya si Rio ini oh ya nggak apa-apa gitu kan. Dan sampai pada akhirnya mereka semua setelah bercerita-cerita atau diem kenapa bisa seperti ini gitu, akhirnya mereka benar-benar bisa tertidur tepat pada pukul 1.30 dini hari. Sedangkan si Yusril ini tertidur di jam 1 pagi. Setelah itu bangun setelah 30 menit. Jadi setengah 2 itu Yusril terbangun
karena memang Jidan itu membangunkannya karena cuaca di bukit tersebut itu sudah mulai gerimis. Jadi tengah dini hari itu tiba-tiba cuaca sedang hujan, jadi gerimis-gerimis gitu. Dengan sigap mereka mendirikan tenda yang tadi dibuat alas dan mengikatnya tenda-tenda tersebut di pohon agar melapisi terpal yang mereka gunakan agar tidak basah ya, dan barang-barang mereka juga ada di situ gitu. Pada pukul 2.00 dini hari, hujan itu semakin deras dan Sandy itu menyarankan untuk menampung air hujan tersebut kemudian disaring menggunakan kaos bersih yang dia bawa. Jadi si Sandy ini menyarankan agar menampung air hujan tersebut agar kita bisa buat minum dan keperluan yang lain, karena memang pasokan air mereka sudah habis ya, karena tersesat itu mungkin mereka haus, karena itu Sandy menyarankan untuk menampung air hujan tersebut. Setelah mereka minum dari air hujan yang mereka tampung itu membantu mengurangi rasa haus dan rasa haus mereka itu hilang ya. Mereka itu tetap menampung air hujan karena dibuat untuk stok air, siapa tahu besoknya masih belum menemukan jalan atau sudah menemukan jalan. Tepat pada pukul 3.00 dini hari, teman-teman Yusril ini mulai tertidur karena memang capek ya, tidur dibangunkan lagi, udah tersesat dan tiba-tiba hujan dan mereka itu posisinya capek banget ya. Sedangkan si Yusril ini duduk di salah satu batu yang posisi batu tersebut itu ada di atas mereka. Jadi ada batu yang cukup tinggi, gak tinggi-tinggi banget ya, dan di bawah sedikit itu tempat mereka mendirikan tenda tersebut. Nah, jadi si Yusril ini duduk di batu tersebut agar terjaga ya, bisa dibilang agar tendanya itu tidak rubuh. Jadi karena memang tanah di situ cukup lembab. Sementara si Yusril berjaga di batu tersebut, Yusril itu sambil mendengarkan lagu dengan volume yang bisa dibilang sedang ya, nggak besar-besar, nggak kenceng-kenceng banget dan nggak kecil-kecil banget. Dan Yusril ini sembari mendengarkan musik dan berjaga, Yusril itu memakan jajanan yang Yusril bawa pada waktu tadi pagi sebelum berangkat. Jadi Yusril mempersiapkan bekal apa aja yang dibawa. Jadi tepat pada pukul 5, selama Yusril berjaga itu tidak mengalami hal aneh apapun ya. Tepat pada pukul 5 pagi, teman-teman Yusril itu mulai terbangun dan cuaca di hutan tersebut, di puncak bukit tersebut bisa dibilang cukup cerah dan matahari udah mulai terbit. Setelah mengumpulkan kesadaran, mereka itu membagi tugas untuk merapikan tas, ada yang membereskan tenda dan membuat kopi. Dan sebenarnya mereka itu cukup terkejut ya semalam karena mereka berjalan rasanya jalannya seperti landai, tapi setelah di pagi hari mereka cek ternyata jalannya sangat curam. Jadi setelah mereka menikmati kopi, beres-beres tenda, mereka itu melihat matahari terbit dan mereka berjalan menuju pantai, teman-teman. Jadi setelah santai-santai terbangun dan menyiapkan segala keperluan untuk sarapan, dan mereka itu ingin melanjutkan perjalanan menuju pantai. Mereka memaksa menerobos semak belukar dan dengan harapan mereka itu harus menemukan jalan setapak yang harusnya jalan tersebut menuju ke pantai. Bahkan mereka berjalan pun itu kakinya udah mulai berdarah-darah ya teman-teman. Kenapa? Karena memang mereka menerobos semak belukar sedangkan mereka tidak memakai sandal karena sandal mereka semua itu putus pada waktu mereka tersesat tengah malam tadi. Akhirnya usaha mereka berenam itu membuahkan hasil. Jadi si Jidan yang berada di paling depan dan Rio melihat pelang atau plakat yang bertuliskan Pantai Nanggelan. Mereka semua bersorak-sorak dan mengucapkan syukur alhamdulillah karena akhirnya berhasil menemukan jalan menuju pantai. Mereka akhirnya benar-benar sampai di sekitaran pantai pada pukul 7.00 pagi. Mereka itu meletakkan tas itu dan mereka tutupi dengan terpal karena tiba-tiba di pantai turun hujan pada pagi hari tersebut. Setelah mereka melepas penat dengan semalam tersesat, jadi mereka itu happy lah di pantai itu, menikmati air pantai, ada yang bermain pasir dan yang lain-lain gitu. Mereka bersenang-senang sampai kurang lebih pukul 9 gitu teman-teman. Jadi setelah bersenang-senang di pantai, setelah hujan-hujanan di pantai, mereka itu melanjut dengan memasak mie karena mereka udah benar-benar lapar banget. Dan mereka setelah lanjut makan dan beres-beres atau ganti pakaian, dan mereka itu sekitar pukul 10 pagi mereka melanjutkan untuk pulang. Oke, singkat cerita, mereka sampai di puncak bukit dan percaya atau tidak mereka itu sampai melalui jalur kiri. Jadi
dari bawah itu dari pantai mereka bisa sampai ke puncak itu melalui jalur kiri teman-teman. Jadi di mana jalur kiri itu pas tadi yang semalam itu si Yusril dan teman-temannya tersesat, jalur kiri itu hanya semak belukar. Tapi setelah dilihat sekali lagi jalur kiri itu ada teman-teman, dan jalur yang mereka lewati berenam semalam yang ada di jalur kanan itu ternyata terdiri dari hanya pohon bambu, dan itu merupakan semak belukar yang sangat tinggi. Jadi tanpa disadari Yusril itu melewati jalur kanan yang merupakan pohon bambu dan semak belukar yang tinggi-tinggi. Tepat pada pukul 11.30 mereka sampai di rumah saudara Jidan. Jadi setengah 12 itu mereka udah melewati hutan lah, udah lepas dari hutan, dan mereka udah sampai di rumah saudara Jidan. Di situ mereka baru sadar kalau si Ade ini mendapat luka yang banyak teman-teman, karena memang si Ade sendiri gak pakai alas, dan si Ade ini berada di paling depan teman-teman. Dan mereka sempat bercanda kalau mereka habis berkelahi dengan macan gitu. Kemudian si Yusril mengatakan kalau lain kali jangan seenaknya buang air kecil, karena memang si temannya Yusril tadi kan buang air sembarangan, karena itu mungkin bisa jadi penyebab mereka semua tersesat di hutan. Setelah mereka mandi, beres-beres atau bersih-bersih badan, kemudian mereka duduk santai di teras rumah saudara Jidan sembari menikmati kopi dan jajanan yang disajikan oleh saudara Jidan. Jadi setelah santai-santai bersih-bersih, mereka duduk di teras sambil bercerita yang dialami kejadian semalam. Jadi santai-santai setelah melewati semua kejadian yang mereka alami, jadi semua itu duduk-duduk bercerita. Si Rio, Ade dan Jidan mengatakan mereka semalam melihat sosok wanita berbaju putih yang ada di batu besar dengan pohon yang akarnya melilit. Mereka itu melihat sosok wanita tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter di atas mereka. Jadi mereka pas melihat batu tersebut itu ada wanita berbaju putih teman-teman di situ. Dan itu pas banget yang di arah puncak bukit itu. Nah kebetulan pas itu Ade yang awalnya tidur itu, kenapa Ade tidur tiba-tiba pindah ke bawah, yang harusnya kan dia tidur terus masuk ke tenda, itu karena Ade melihat wanita tersebut. Dan si Rio itu pas sesi cerita kenapa bisa terdiam, karena tiba-tiba Rio itu melihat wanita berbaju putih tersebut, dan wanita tersebut itu memandang Rio, dan itu membuat Rio terdiam teman-teman. Jadi kenapa pas ditanya Yusril si Rio hanya bengong-bengong, itu karena si Rio melihat wanita berbaju putih tersebut. Dan di satu lain Ade itu menambahkan cerita, karena memang si Ade ini kenapa entah Ade dan Rio ini sering banget ya mengalami kejadian tersebut. Dan si Ade sendiri ini ketika pas waktu mereka menyaring air pada waktu dini hari, si Ade ini kembali melihat sosok tinggi besar dengan jarak yang cukup dekat. Jadi si Ade ini melihat makhluk besar, matanya merah dan berjarak tidak jauh dari tenda mereka berdiri. Jadi kurang lebih jaraknya 5 meter lah dari tenda tersebut. Sedangkan Sandy dan Yusril sendiri bercerita dia itu mengalami hal yang berbeda dari mereka. Mereka itu tidak melihat apapun. Jadi Sandy ini hanya mendengar suara hewan berlari ya. Bisa dibilang kan hutan itu masih banyak kayak monyet-monyet itu banyak banget. Jadi Sandy itu mendengar seperti suara hewan-hewan yang sedang berlari gitu. Tapi bisa dibilang kalau tengah malam jarang banget ya ada suara hewan yang lari-lari. Entah itu benar-benar hewan atau yang lainnya, kita juga nggak tahu. Jadi sedangkan ketika si Yusril sendiri, Yusril itu mengalami kejadian yang bisa dibilang berbeda juga. Benar mendengar suara, tapi yang suara yang dialami Yusril itu sangat berbeda. Jadi ketika Yusril berusaha untuk tidur pada waktu dini hari itu, Yusril itu mendengar suara seperti st, st, st. Nah suara itu berbunyi sebanyak 3 kali, seakan memberi kode untuk Yusril menoleh ke arah asal suara tersebut. Jadi dari semua teman-temannya itu, ada salah satu teman Yusril yaitu si Reza itu. Si Reza ini tidak mengalami keanehan dan kejanggalan apapun selama tersesat di hutan, dan sampai ke pantai pun si Reza ini tidak mengalami hal apapun. Jadi si Reza ini hanya mendengar suara monyet yang sedang berpindah dari pohon ke pohon, dan mereka semua juga pasti mendengarnya gitu. Dan mereka itu mengobrol, menceritakan kisah atau kejadian-kejadian mereka itu tepat sampai pada pukul 1 siang.
Jadi pada 13.00 mereka udah selesai bercerita, udah capek mungkin. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka berpamitan dan berterima kasih kepada saudara Jidan karena sudah diberikan tempat untuk beristirahat, dan mereka memutuskan untuk tidak menceritakan pada saudara Jidan. Jadi kejadian horor yang dialami mereka berenam ini tidak diceritakan kepada saudara Jidan. Jadi bisa dibilang santai-santai aja lah mereka itu menutupi kejadian yang dialami mereka berenam. Jadi si Yusril dan Sandy ini berpisah dengan Rio, Ade, Jidan, dan Reza setelah makan di warung makan. Jadi pas pulang itu mereka melipir ke salah satu warung makan, mereka makan di situ dan mereka berpisah di situ untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi singkat cerita, si Yusril sendiri sampai di rumah pada pukul 15.00 dan Yusril langsung tertidur sampai maghrib tiba. Dan sampai sekarang pengalaman itu tetap menjadi rahasia Yusril dan teman-temannya juga tidak menceritakan kejadian tersebut kepada yang lain, dan cerita ini tetap menjadi rahasia Yusril dari orang tua Yusril. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah janganlah kalian sekali-kali membohongi kedua orang tua kalian. Dimanapun kalian mau pergi, setidaknya kalian itu harus izin kepada kedua orang tua kalian, karena kedua orang tua kalian itu juga khawatir, dan kedua orang tua kalian itu juga bisa dibilang memiliki ikatan batin yang kuat ya dengan anaknya ya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk berdoa dan ibadah. Jika memang itu panggilan untuk sholat, kita setidaknya itu melaksanakan sholat terlebih dahulu lah sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, terima kasih buat sahabat Glenn Story telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh saya, Vin. Dan ini cerita ini dialami oleh Yusril pada saat Yusril duduk di bangku SMA. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.